Selanjutnya hadis nomor 2797 Abu Daud, tercantum juga di Ibnu Majah nomor hadis 3221. Dan di sini kita akhiri kajian kita. Kalau sudah siap dikorbankan, dilakukan untuk Allah, maka ada sunnah yang terakhir. Ini yang jarang sekali dipraktikkan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah ridhai kepada beliau, qala, beliau menyampaikan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya seringkali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, saya seringkali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap akan menyembelih hewan kurban. Lihat sunnah pertamanya, aqbalal qiblah. Teman-teman yang pria menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Ingat ya, sunnahnya ya, tolong hadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Jadi ketika antum simpan, ya, letakkan dulu hewan kurban, ketika akan disembelih, ya kan? Hadap dulu ke kiblat. Yang dihadapkan hewannya ya. Hewannya ingat. Jadi kalau kita yang menghadap namanya mustaqbil. Ya, Al-Bukhari nomor hadis 751, 757 dan 397 di hadis Muslim. Ya kan? Idza qumta ila shalah fa asbighul wudu thumma istaqbil qiblah. Kalau Anda ingin salat, sempurnakan wudu, menghadaplah ke arah kiblat. Menghadapnya kita disebut mustaqbil. Tapi di hadis ini akbala itu menghadapkan. Ya, menghadapkan. Jadi hewannya hadapkan ke kiblat. Di kepalanya misalnya ini kiblat, kepala hewannya ditaruh di sini. Jadi kalau manusia meninggal kepalanya di kanan, di selatan, kalau hewan di sebelah kiri. Ya. Hadapkan ke kiblat, ini sunnah yang pertama. Anda tidak lakukan, Anda kehilangan pahala sunnah satu. Awas ya, mohon izin, mohon maaf ya. Ini ditunggu setahun sekali. Jelas ya? Baik, dan dalam hal seperti ini, kata Nabi persiapan sebelumnya, itu tolong asah dulu. Ya. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau Anda mau nyembelih, maka perbaiki, baguskan sembelihan. Maka asah dulu. Ya. Asah goloknya yang tajam dan sebagainya, dan jangan mengasah di depan hewan kurbannya. Ya. Tunggu sebentar ya, panjangin dulu. Ini bahaya kayak gitu ya. Awas, itu dosa ya. Dosa nggak boleh. Bahkan hewan satu pun ketika disembelih, yang lainnya jangan lihat. Jangan lihat ya. Tunggu ya, kamu nanti. Ini dulu gitu ya. Nah, ini bahaya. Jangan bermain-main dengan syariat ya. Kalau sudah ada, maksimalkan. Baik, itu sudah selesai. Sebelum disembelih, sudah menghadap. Ini Masya Allah, mungkin antum bisa belajar di teman kita di Australia, orang Muslim juga. Ini Masya Allah, ini orang saleh. Dia punya peternakan, dia rawat domba-dombanya Pak. Ibu sekalian, dia rawat dengan baik. Itu setiap merawat lakukan ikhlas karena Allah. Kalau dia mau sembelih, itu nggak pernah dijatuhkan dengan tali. Cuma ditutup kupingnya, dibeginikan kuping dombanya itu atau kambingnya, tutupkan begini. Dia bacakan kalimat Allah di situ. Ya. Dibacakan kalimat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup begini, dibisikkan ke telinganya. Itu Allahu Akbar. Itu kambing tuh kayak tidur, jatuh aja, plak, nggak gerak gitu gini. Kami lihat sendiri, Ya. Ini nggak ada yang pegang, dia sendiri aja sembelih, selesaikan itu. Itu masuk, coba antum lihat orang-orang saleh yang saat berkorban itu, coba cari tempat-tempat yang baik, siapa yang merawat kan, dari mana pakannya. Saya pernah main ke daerah Telas tuh di Jawa Tengah ke sana. Allahu Akbar, kami pengen lihat perawat kambing di sana. Antum tahu nggak, begitu ke sana itu kan saya pernah ceritakan dulu ya, yang mulutnya ditutup itu pakai potongan aqua, mulut kambingnya. Saya tanya, kenapa ini ditutup, sakit ya? Jawabannya, bukan katanya, ini kami tutup karena ini kambing baru dibeli dari pedagangnya. Kami tutup sampai ke sini supaya dia di jalan tidak makan yang bukan haknya. Kebayang gak? Kambing aja dipikirin, apalagi dirinya sendiri. Padahal belum tentu rajin ngaji seperti antum. Itu kambingnya dipikirin kan? Pernah nggak antum pikirkan? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicari orang-orang kayak gini nih, orang-orang saleh. Jadi bermanfaat, kan? Kambingnya bermanfaat, segalanya bermanfaat. Ambil, maksimalkan. Nah, ketika sudah seperti ini, maka selanjutnya Nabi menyampaikan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad, satu, dari keluarga Muhammad, dua, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama hidupnya tidak bisa berkorban. Insyaallah Rasulullah SAW masih memikirkan kita, padahal kita nggak pernah dilihat kan. Ya, masih dipikirkan, ya Allah tolong terima dari umatku yang selama hidupnya mungkin nggak bisa korban. Makanya cobalah ya, ini kasih sayangnya kan begitu banyak. Jadi kalau kita nggak berkasih sayang dengan Rasul, rasanya agak keterlaluan gitu. Kata malaikat Jibril nggak bersalawat pada Nabi saja saat disebutkan namanya, itu keterlaluan. Ya, keterlaluan. Maka apabila ada orang yang menjauhi sunnah-sunnah Nabi, itu lebih menurut saya, gitu kan? Nabi sudah contohkan, sudah tuntun, Anda jauhi. Nabi kurang apa lagi mikirin Anda? Ya. Nah, karena itu kita kembalikan dulu pelan-pelan. Diboleh satu hewan korban tadi untuk satu pribadi. Tolong tunjukkan untuk siapa, diperjelas. Ya, kalau Anda punya satu hewan, kambing untuk satu orang, jelas. Sapi untuk satu orang boleh. Yang kedua, hadis ini mengatakan boleh satu hewan untuk satu keluarga. Satu keluarga. Misal, teman-teman punya anggaran untuk kambing satu kan.
Dan di rumah ada 5 orang, suami, istri, 3 orang anak gitu kan. Nah, dalam keadaan demikian, biasanya suka ada yang gantian kan. Tahun ini adiknya, besok kakaknya. Gak usah begitu. Hadis ini menunjukkan langsung aja sebutkan atas nama keluarganya. Keluarga si fulan. Itu mencakup semuanya. Ya, mencakup semuanya. Saya misal korban atas nama keluarga Adi Hidayat. Ya, keluarga Adi Hidayat. Maka istri saya masuk, anak saya masuk 2. Di situ semua akan berlangsung syariat korbannya. Jelas ya? Taib. Dan itu juga tidak harus misalnya memaksakan diri, tidak ya. Jadi kalau sanggupnya kambing, ya kambing. Tapi kalau Anda sanggup misalnya 5, boleh nggak Ustaz 5-5-nya? Boleh, silahkan aja. Sah, Anda sebarkan di beberapa tempat untuk nama-nama anak-anak Anda atau Anda pribadi, sah. Ya. Yang ketiga, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata umat di sini, ini menunjuk pada orang lain, bukan bagian dari keluarganya. Ya. Kita umat Nabi? Iya, kita keluarga Nabi? Oh bukan, jangan ngaku-ngaku ya. Kita bukan keluarga Nabi ya. Ibu bukan istrinya Nabi, saya bukan keponakan Nabi gitu kan. Nah, kita semua tergolong dari umatnya Nabi SAW. Artinya, Nabi pernah punya anggaran untuk korban, diberikan untuk kepentingan orang lain. Maka sunnahnya boleh kalau Anda punya kelebihan rezeki, ingin berkorban ditujukan untuk orang lain. Itu sah. Ya, barangkali ada ART, ada security, macam-macam dan sebagainya. Boleh Pak, pahalanya banyak banget. Banyak luar biasa dari doa orang itu, dari kebaikannya. Dan hadis Muslim nomor hadis 1893, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang memfasilitasi, menunjuk pada kebaikan tertentu, dia dapat pahala yang sama dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau hewan Anda ini disebarkan pada orang 100 orang, 100 orang itu makan dari yang halal, kemudian dia baca Quran, semua bacaan Qurannya Anda peroleh pahalanya. Dia sholat, Anda dapat pahalanya. Apa yang dia lakukan, Anda dapat pahalanya. Itu di luar dari hewannya. Maka kalau Anda ada rezeki yang demikian, menurut saya akan lebih baik bila itu dimaksimalkan. Maka silahkan Bapak dan Ibu sekalian, maksimalkan persiapan korban kita, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan lebih daripada itu, esensi korban membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Bilal ketika muncul syariat korban, orang-orang pada cari domba, kambing, unta. Bilal nggak punya, cari ayam Pak, ayam. Masya Allah, Bilal cari ayam, dia potong, dia bagikan pada orang. Saat orang potong kambing, dia potong ayam. Ya. Bukan karena syariat sesuai fikihnya, kalau korbannya bukan korban kalau dengan ayam. Tapi beliau ingin bangun kedekatan dengan Allah. Saya memang nggak punya kambing, tapi setidaknya dari uang saya yang halal ini saya berikan ayam untuk orang. Sembeli, berikan untuk orang lain. Dekati Allah dengan amal soleh apa saja, gitu kan? Ayo maksimalkan. Anda barangkali nggak bisa untuk beli kurbannya, kenapa Anda tidak dekati untuk bisa bantu mengulutinya, potong-potong dan sebagainya, kan? Masya Allah, ini sudah kurban enggak, potong juga nggak bisa bantu panitia juga enggak, pembagian datang, pengen yang paling pertama, Masya Allah, gitu kan? Nah, ini porsi hal yang menurut saya perlu kita hindari ya, kita hindari. Baik, termasuk Ibnu Abbas itu diajari oleh bapaknya, begitu muncul syariat kurban, itu diberikan ayam, dia potong sendiri, dia bagikan. Ya, dia bagikan. Nah, itu juga gambaran bagi anak-anak kita kalau ingin dididik oleh guru-guru di sekolahnya, silahkan berikan pendidikan walaupun hukumnya tidak sama dengan hukum kurban pada umumnya. Tidak harus memaksakan kambing, suruh potong ayam, kan? Itu bagikan, karena itu yang dibangun.